Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Putri Pratama dengan NIM 23201. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Pasta 2, yaitu di sini itu soalnya ada 4. Di sini yang pertama itu ada kasus marketplace ingin mengetahui user paling aktif belanja. Nah, untuk tugasnya itu tampilkan nama user, total transaksi, hanya user dengan transaksi lebih besar dari rata-rata semua user. Gunakan John subquery. Dan untuk soal kedua yaitu marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugasnya itu buat storage prosedur, input ID user, output total belanja, diskon, total akhir. Aturan yaitu jika belanja lebih 1 juta maka didiskon 10%. Selain itu tidak ada diskon. Nah, selanjutnya untuk soal ketiga itu ada kasus setiap perubahan data produk harus tercatat. Tugasnya itu buat tabel audit log. Eh, yang kedua itu buat trigger insert, update, delete, dan simpan data lama dan baru. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini kasusnya itu sistem perpustakaan digital. Nah, tugasnya itu desain database-nya itu ada buku, peminjaman, user, dan kategori. Nah, untuk yang nomor 2 itu buat query buku yang paling sering dipinjam dalam bulan terakhir. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, yaitu kasusnya marketplace ingin mengetahui user paling aktif belanja. Nah, kita langsung saja ke database kita ini. Nah, di sini kita langsung saja ke SQL. Kita tadi sudah buat. Nah, ini eh, untuk SQL-nya yaitu di sini tampilkan nama user. Nah, diambil dari kolom nama lengkap pada tabel pengguna. Nah, untuk transaksi itu dapat dari fungsi count ps ID pesanan untuk menghitung berapa banyak baris pesanan yang dimiliki oleh setiap user. Nah, untuk yang kedua itu hanya kita menggunakan keluasa halving karena kita ingin memfilter hasil perhitungan agregat cons. Query ini akan mengabadikan jumlah transaksi masing-masing user dengan angka rata-rata transaksi per user di seluruh marketplace. Nah, untuk penggunaan join dan subquery itu join digunakan untuk menghubungkan tabel pengguna tangan tabel pesanan agar kita bisa memunculkan nama orang sekaligus. Nah, untuk subquery itu di tingkat paling ini untuk sub, di select count ID pesanan AS jumlah order form pesan grup by ID pembeli. Nah, langsung saja kita copy di sini, kita copy terus kita kopas lalu kita jalankan. Nah, untuk di sini yang paling sering terjadi transaksi itu yaitu Dewi Sartika Putri dengan ini yang paling sering bertransaksi itu yaitu Gani Hadi Pujanto. Nah, di sini total transaksinya itu 753. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal kedua yaitu marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugasnya itu kita membuat storage prosedur. Nah, di sini langsung saja kita ke SQL. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya itu yaitu create prosedur itu total belanja user. Nah, input ID user yang dicocokkan dengan kolom ID pembeli pada tabel. Nah, untuk output itu total belanja hasil jumlah sum dari semua transaksi. Setelah itu P diskon, itu nanti diskon nominal potong harga yang didapat. Nah, untuk P total akhir ini saldo akhir yang harus dibayar setelah dikurangi diskon. Nah, untuk aturannya diskonnya di sini di if P total belanja itu jika total belanja melebihi 1 juta maka mendapatkan diskon 10%. Nah, jika tidak maka diskonnya 0. Nah, kita langsung saja kita copy untuk
code-nya, SQL-nya kita jalankan. Nah, kita cek, terus kita testing. Nah, di sini saya sudah membuat testingnya juga. Nah, di sini untuk totalnya tadi itu kan ini 936410000. Nah, potongan ini dipotong 10%, jadi 842769000. Nah, lanjutnya kita lanjut ke soal ketiga, yaitu kasusnya setiap perubahan data produk harus tercatat. Nah, untuk seperti itu kita membuat tabel audit log. Nah, kita membuat tabelnya. Di sini tadi saya sudah membuat tabelnya. Nah, ini create tabel, Nah, tabel audit log. Nah, audit log produk kita go. Nah, selanjutnya kita membuat triggernya. Nah, ini untuk trigger insertnya di sini kita kopas. Nah, ini trigger insert. Nah, setelah kita lanjut membuat trigger update-nya, kita kopas, kita jalankan. Setelah itu kita membuat trigger delete-nya, kopas, kita jalankan. Nah, setelah itu menjadi sesuatu. Nah, tabel audit sudah dibuat dengan kolom yang mampu menampung detail produk, jenis operasi, dan timestamp. Nah, trigger. Nah, ini mengambil data dari keyword baru. Nah, untuk update itu membandingkan data dari keyword lama sebelumnya dengan keyword dengan data baru. Nah, untuk data itu mengambil data terakhir dari keyword old sebelum data benar-benar hilang dari tabel utama. Nah, kita coba langsung jalankan tes. Nah, kita insert dulu. Kita insert SQL, kita insert. Nah, sudah. Nah, kita update. Kita sekarang update harganya. Sini kita kopas. Kita update. Kita update. Nah, kita lihat dia audit. Nah, di sini tuh pertama insert tuh harganya di sini 250.000. Nah, di sini kita ubah ke 275.000. Nah, sekarang kita coba, kita delete, kita push. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini untuk delete nama shipping bag polar. Itu usernya, waktu berubahnya di sini. Nah, kita lanjut ke soal keempat. Nah, ini soal keempat itu kasus sistem perpustakaan digital. Nah, di sini itu desain database buku peminjam user kategori. Nah, selanjutnya itu buat query buku yang paling sering dipinjam dalam satu bulan terakhir. Nah, di sini kita bikin database baru, namanya itu tadi apa? Namanya sistem perpustakaan digital. Nah, sudah. Kita
Kita lanjut ke SQL-nya, kita kopas saja. Di sini saya sudah membuat ini, kita sudah membuat, saya sudah membuat buku. Nah ini untuk di sini ada perpus ini ada buku, terus kategori, ini peminjaman, ini untuk usernya. Nah, struktur ini itu memisahkan data menjadi 4 entitas utama untuk menghindari redundasi. Identitas buku, kategori, dan user disimpan secara mandiri. Nah, untuk menggunakan void key untuk menghubungkan antara tabel peminjaman berfungsi sebagai tabel transaksi yang mengikat ID user dan ID buku. Nah, ini untuk desainnya yang lebih kayak gini. Ini untuk RFID-nya. Nah, ini kita isi dulu untuk datanya. Sini saya sudah membuat data dummy. Nah, sini. Di sini buku. Nah, ini sudah ada. Di sini ada ID buku, judul buku, penulis, stok, dan ID kategori. Terus sini buku sudah, terus di sini ada kategori. Nah, di sini untuk kategorinya itu ada teknologi, sains, novel, sejarah, biografi. Nah, terus di sini peminjaman. Ini untuk peminjamannya, dipinjam kembalikan. Ini ada ID peminjaman, ID user, ini dari user, ini ID buku dari buku, terus ini tanggal pinjam, tanggal kembalinya, ini status untuk statusnya kembali dipinjam. Nah, setelah itu kita lanjut ke poin ini nomor 2. Nah, buku yang paling sering dipinjam adalah buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Kita langsung saja kita coba. Saya sudah membuat query-nya, SQL-nya, kita kopas, kita go. Nah, di sini untuk judul bukunya itu belajar basis data. Nah, untuk total dipinjam itu ada total 33 buku yang dipinjam. Nah, untuk fungsi sendiri tadi itu ini kita kopas lagi. Nah, untuk fungsi agregasi menggunakan count ini untuk menjumlahkan setiap kemunculan buku di tabel transaksi peminjaman. Nah, untuk filter waktunya itu kita menggunakan date sub. Nah, itu untuk membatasi pencarian hanya pada data transaksi yang terjadi selama 30 hari. Yaitu 1 bulan. Nah, untuk hasil diurutkan dari yang terbanyak dan ini total dipinjam. Nah, itu diambil hanya baris paling atas, limit 1 untuk menentukan buku yang paling populer. Nah, segitu saja. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada salah kata dan kurang jelas untuk penjelasan di tugas kali ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.